الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini, yang kita muliakan Al-Mukarram Imam kita, Buya kita, yang insya Allah sebentar lagi akan memimpin mengimami zuhur berjamaah. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jamaah zuhur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadrat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat yang diberikan oleh Allah kaum muslimin di siang yang cerah yang berbahagia ini, kita masih bisa meluangkan waktu menyempatkan diri hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dengan tujuan mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah yang diselingi dengan tausiah agama. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur bahwa pada siang ini kita bisa melaksanakan ibadah fardu dengan tenang. Kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam dengan nyaman, dan insya Allah dengan memaksimalkan diri untuk mencapai khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena satu kondisi negara kita, daerah kita, kota kita sedang dalam keadaan yang aman-aman saja atau merdeka, sekalipun dalam tanda kutip politik, kemudian ekonomi kita juga sedang dijajah oleh negara lainnya. Di saat saudara-saudara kita di belahan bumi Gaza di Palestina sana, mereka saudara-saudara kita di sana mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam di bawah hujan dan peluru. Mereka mengerjakan sholat setiap harinya harus di bawah pekikan anak-anak mereka yang terkena serpihan rudal atau bom. Jangankan beribadah, untuk makan saja harus bersimpah air mata, bahkan dengan lindangan darah. Dan bersyukur kita hari ini kaum muslimin, kita dalam keadaan yang tenang, dan harapan kita bersama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan bala bantuan dan tentara-tentaranya Allah untuk menolong saudara-saudara kita di daerah Palestina sana. Karena kita barangkali tidak akan mungkin untuk datang ke sana untuk berjihad bersama-sama berperang dengan mereka melawan tentara Israel. Berbeda kepentingan dan daerah yang juga sangat jauh contohnya, tapi setidaknya kita bermohon berdoa kepada Allah, Allah mansur ikhwanana minal muslimina fi Filistin, amin ya rabbal alamin. Salawat barakai salam buat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat yang ke-107 yang jumlah ayatnya juga 7, itu surat Al-Ma'un. Sekalipun berbeda pendapat para ulama tentang asbabun nuzulnya dan juga di mana ayat ini atau surat ini diturunkan, yang paling kuat itu kaum muslimin yang mengatakan bahwa asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un itu adalah ketika Abu Sufyan, beliau setiap pekan itu menyembelih unta
Lalu ada seorang anak yang datang meminta daging unta itu, anak yatim yang datang meminta daging unta itu pada Abu Sufyan. Lalu dia yadu'ul yatim, dia tidak hanya sekedar tidak memberikan daging unta itu pada anak yatim tadi, tapi juga menolak, menghardik anak yatim tersebut. Maka turunlah Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 4 sampai 7 ada ulama yang berpendapat bahwa ayat yang keempat sampai ketujuh diturunkan di kota Madinah karena menceritakan kisah orang-orang munafik. Orang munafik itu adanya ketika Nabi telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah Al-Ma'un itu Allah mengisahkan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Yang akan kita bahas pada siang ini kaum muslimin fokus kepada ayat yang keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, maka neraka wellah, celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Orang yang salat bagaimana kan? Ya tidak, ayat ini tidak boleh titik sampai di sana baru koma. Ya. Ada sambungan setelah itu, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi tidak boleh berhenti di sampai lil musallin saja, kaum muslimin fawailul lil musallin, tidak titik sampai di sana. Sama seperti ada orang yang mengatakan pituah orang Minangkabau itu ada yang diselewengkan kaum muslimin, ya. Titian biasa lapuk, janji biasa mungkia. Titian dia orang sampai situ. Harusnya masih ada sambungan setelahnya. Itu nan kapan tangan dia orang Minang. Aku nak tinggal selama apa? Sama dengan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Untunglah kaum muslimin wal muslimah, dalam ayat ini Allah menggunakan huruf jar'an. Huruf jar itu kan ada 9. Walaupun ada yang mengatakan sampai 20 jumlahnya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Allah gunakan kalimat an di sana. Allazina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Untung tidak digunakan kalimat atau huruf fa oleh Allah. Allazina hum fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun yang digunakan oleh Allah kaum muslimin, mungkin banyak awak nang kamanangi kamarawang ketika mengerjakan salat karena tidak bisa khusyuk dalam salatnya. Kalau allazina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya, tidak ada khusyuk ketika menyembah Allah, tidak ada khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka an salatihim sahun, allazina hum an salatihim sahun, maknanya ada 4 kaum muslim. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai itu ada 4. Lalai dari waktu mengerjakan salat, ada lalai dari ketika mengerjakan salat tidak ada khusyuk kepada Allah, ada lalai dari bacaan-bacaan salat, dan ada lalai dari setelah mengerjakan salat. Lalai dari waktu mengerjakan salat, contohnya waktu zuhur masuk jam 12:05, asar 15:17 contoh, atau 15:29 sekarang. Jam 15:25 kita kerjakan salat zuhur, apakah sah? Sah, karena masih ada waktu salat zuhur dan asar belum masuk waktunya. 15:29 masuk waktu asar, 15:25 kita kerjakan salat zuhur, zuhurnya masih sah. Cuma terkadang kaum muslimin, ya, termasuk orang yang lalai dari salatnya karena sudah melalaikan waktu salat. Baru selesai salam kanan dan kiri, baru memulai istighfar, belum lagi berdoa, azan asar pun juga sudah dikumandangkan. Mungkin kalau sehari-hari karena di bagian keuangan barangkali suku lata biasa merekap jo salat pun direkap waktunya. Tidak kena tu waktu zuhur dengan waktu asar itu datangnya. Itu sudah lalai, termasuk orang yang lalai dari salatnya. Isya masih bisa dikerjakan sampai jam 3 dini hari. Harusnya Isya itu dikerjakan jam 19:22 masuk waktu Isya. Hanya nyokarajan jam 3 dini hari masih bisa kerjakan salat Isya.
tapi sudah termasuk orang yang lalai dari sholatnya, kecuali di kondisi-kondisi dan waktu tertentu. Contoh, dalam perjalanan, bolehkah kita tunda mengerjakan sholat kita dengan alasan kita ada musafir atau dalam perjalanan? Itu silahkan. Sama seperti ketika ada jamaah yang dari kota Madinah menuju kota Mekah, harusnya bisa mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar itu dalam perjalanan, tapi karena dalam perjalanan musafir 450 km lebih jaraknya, boleh kita jamak nanti ketika sampai di Masjidil Haram. Apalagi ketika sampai di sana, jumlah nilai pahalanya jauh berbeda dengan masjid-masjid yang ada selain itu, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya ketika sholat di Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, lalai dari waktunya. Yang kedua, ada lalai dari bacaan-bacaan sholat. Banyak bacaan sholat yang salah, yang keliru, yang khilaf contohnya, yang tidak mau mengupgrade ilmu agamanya. Dan diterima dahulunya sejak zaman saya dari guru mengaji dari TPA, itu saja yang dibaca, yang diamalkan tadi, dan menambah ilmu agamanya. Ada lalai dari cara mengerjakan sholat, tidak ada khusyuk ketika menghadap Allah. Baru saja memulai solatnya takbiratul ihram, panganalah malayang takama. Bahkan ada ibu-ibu yang nyeleneh mengatakan, kok seandainya ada barang dan hilang, ndak takana, ndak tahu di mana letakkan barang tadi itu, bau dua lah, kerjakan solat 2 rakaat, insya Allah setelah itu akan takana di mana letakkan tadi itu. Ya, macam-macam takana ada kita ketika mengerjakan solat. Makanya sangat dianjurkan dalam kajian tasawuf, sangat dianjurkan sebelum sholat itu dilaksanakan berta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan oleh Allah dari godaan dan gangguan setan ketika mengerjakan sholat. Ada lalai dari setelah mengerjakan sholat, artinya kaum muslimin tidak ada dampak positif dari sholat yang dikerjakannya. Ada orang yang rajin mengerjakan sholat, rajin ikut majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis kajian, majelis zikir, majelis yasinan, majelis ilmu contohnya, tapi dari setelah itu tidak ada perubahan pada dirinya. Solat 5 waktu lagi rajin berjamaah ke musajid, tapi pulang dari solat berjamaah itu nan bagunjiang, tidak pernah nyutinggan. Jangankan ketika setelah selesai mengerjakan solat, contohnya keluar dari masjid, sadang berada dalam musajid pun masih ada jamaah yang bergunjing karena jauhnya ketika ustaz sedang ceramah contohnya. Artinya tidak ada dampak positif, tidak ada perubahan pada dirinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya salat yang benar itu akan mampu mencegah diri orang yang mengerjakan salat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah akan merubah hidup kita? Allah akan membaguskan pribadi kita, Allah akan memperbaiki ekonomi dan kehidupan kita di saat kita belum membaguskan, membetulkan, bersungguh-sungguh dalam sholatnya kita. Ingin Allah perbaiki hidup kita, ingin Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah kepada kita, ingin Allah membaguskan, mengurus hidupnya kita, betulkan cara sholatnya kita, serius dan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sholat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang pendusta agama, dan orang-orang, dan Allah jadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.